Di dalam panjang sejarah, pergumulan tentang kristologi itu sangat ketat, bahkan di antara orang Kristen, sehingga muncul istilah teolog liberal. Maka bagi teolog liberal, pertama, Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah orang yang sangat bermoral tinggi, yang patut ditiru dan menjadi suri tauladan. Di dalam penjabaran 100 tokoh-tokoh pemimpin besar dunia, nah Yesus dimasukkan salah satunya. Miris juga ya. Jadi tergantung pemilihnya agama apa, maka tokohnya akan masuk di sana. Saudara, Yesus di-downgrade sedemikian rupa, celakanya orang Kristen pun begitu. Nah, sementara yang percaya Yesus tidak mampu menjelaskannya dengan baik. Sehingga kemudian orang-orang yang berkata Yesus Tuhan dianggap fundamentalis. Hanya bilang Yesus Tuhan tapi tidak bisa berargumentasi. Kenapa? Saudara, ini menjadi persoalan yang sangat serius dan terus berjalan di dalam sepanjang zaman yang seperti saya katakan tadi menjadi perkelahian yang sangat sengit tarik-menarik. Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya seorang yang bermoral baik. Yesus hanya seorang tokoh pemimpin yang baik. Itu saja sudah. Kalau itu yang menjadi persoalannya, maka celakalah kita percaya kepada dia. Tetapi apa yang didiskusikan di abad 20 ternyata nun jauh di sana. Sampai ke sekarang kita ke abad 21, nun jauh di sana nih. Ya, di abad ketiga sudah terjadi perdebatan minimum antara Arius dan Athanasius. Karena Arius berkata, aku tidak percaya dia Allah, tidak mungkin Allah sekaligus manusia. Aku percaya dia adalah manusia. Athanasius lah mengatakan statement dia manusia Allah sekaligus. Lalu mundur lagi ke belakang, Paulus pun pernah berdebat di Korintus. Orang-orang Yahudi minta tanda, sementara orang Yunani minta hikmat. Siapa Kristus itu? Bangsa Yahudi bergolak tentang Kristus ini dan mereka menyalibkannya. Orang Yunani mencemooh tentang Kristus dan mereka mentertawakannya. Tapi Paulus mengatakan salib adalah mulia dan bagaimana dia berjuang menegakkan kebenaran itu. Jadi kalau kita tarik jejak itu terus, sejak Kristus datang, siapa dia? Sudah menjadi ledakan hebat. Karena orang pun bertanya, siapa orang ini? Kenapa dia bisa begini? Kenapa dia bisa begitu? Antara para imam di dalam rapat imam besar pun seringkali sulit untuk mencapai satu suara tentang Kristus ini. Hanya pengaruh politik yang kuatlah menggiring mereka untuk membuat sebuah keputusan yang sebetulnya belum tentu semua bisa memahami karena melihat fakta yang ada berbeda dengan keputusan rapatnya. Sehingga muncul pertanyaan yang lebih besar dari semua pertanyaan itu. Bukankah Allah Maha Kuasa? Mengapa dia membiarkan realitas seperti ini terjadi? Sehingga ada kesulitan bagi gereja untuk mempertahankan imannya. Coba Allah yang Maha Besar membungkam mulut-mulut yang kacau balau itu, bukan? Selesai urusan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan dan aku bangga dengan Tuhanku. Ya Allah yang besar yang menyelesaikan segala sesuatu dengan sangat sederhana. Tetapi dia melibatkan aku sehingga harus melewati berbagai kebingungan untuk belajar mengenal siapa dia. Tuhan sangat baik. Bagi Tuhan ini sederhana, urusan kecil. Tapi ketika kita dilibatkan untuk mengerti dia yang besar, wajar kalau kita pontang-panting, bukan? Karena kita terlalu kecil mengerti yang besar. Kita terlalu tidak sempurna mengerti yang sempurna. Kita tidak suci mengerti yang suci. Oke. Inilah yang disebut anugerah. Karena itu kita mesti bertanggung jawab dalam pergumulan ini. Kita belajar, mencari, dan menemukan kebenaran itu.